Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Fadila. Dan saya Ibu Dina. Anak-anak hebat, dari mana kabarnya hari ini? Wah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap semangat kalian hari ini sama seperti semangat para pahlawan yang akan kita pelajari nanti ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Semoga hari ini semua hadir dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran sampai selesai. Anak-anak hebat, Ibu punya satu pertanyaan nih buat kalian. Mengapa saat upacara bendera di hari Senin, kita selalu diminta untuk mengheningkan cipta ya? Menurut kalian, mengapa kita harus mengheningkan cipta? Ya, tepat sekali. Kita harus menghargai jasa para pahlawan karena mereka telah berjuang dengan penuh keberanian dan pengorbanan demi kemerdekaan Indonesia. Jadi, mengheningkan cipta bertujuan agar kita dapat selalu mengenang dan menghargai jasa dari para pahlawan. Karena berkat perjuangan mereka, kita dapat hidup dengan aman, bersekolah, belajar, dan meraih cita-cita tanpa adanya penjajahan. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar lebih lanjut mengenai perjuangan para pahlawan serta nilai-nilai perjuangan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pentingnya menghargai jasa para pahlawan, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar dengan tepat, minimal memuat nama pahlawan, asal daerah, dan bentuk perjuangannya secara benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan para pahlawan dengan tepat. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang dapat diteladani dari perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi hari ini. Untuk itu, kalian masih ingat nggak sih siapa itu pahlawan dan apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang memiliki jasa besar bagi bangsa, negara, atau masyarakat melalui perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian mereka untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan seorang pahlawan tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Ada pahlawan yang berjuang melalui pendidikan, pemikiran, maupun kegiatan sosial demi kemajuan bangsa Indonesia. Ciri-ciri dari seorang pahlawan itu, yang pertama, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, memiliki jiwa rela berkorban, baik dari segi waktu, tenaga, bahkan nyawa mereka. Yang ketiga, pantang menyerah walau menghadapi kesulitan. Yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan bersama. Lalu, mengapa ya para pahlawan mau berjuang melawan penjajah? Anak-anak, setiap pahlawan memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Semua perjuangan yang mereka lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Mari kita bahas satu persatu tujuan perjuangan para pahlawan kita. Tujuan yang pertama, membebaskan bangsa dari penjajahan. Tujuan yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memajukan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Tujuan yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, setelah mengetahui tujuan perjuangan para pahlawan, sekarang
kita akan mempelajari berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan dalam mencapai tujuan tersebut. Anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa perjuangan para pahlawan tidak selalu dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Setiap pahlawan memiliki cara perjuangan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya. Secara umum, terdapat beberapa bentuk perjuangan para pahlawan. Yang pertama, perjuangan fisik. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan secara langsung dengan mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Yang kedua, perjuangan melalui pendidikan. Perjuangan ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat menjadi lebih cerdas dan memiliki pengetahuan. Yang ketiga, perjuangan melalui pemikiran. Perjuangan ini dilakukan dengan menyampaikan ide, gagasan, tulisan, atau pidato yang dapat membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat. Yang keempat, perjuangan sosial. Perjuangan sosial dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, anak-anak, dari berbagai penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap pahlawan memiliki cara perjuangan yang berbeda-beda, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal beberapa tokoh pahlawan daerah dari Pulau Jawa beserta sejarah perjuangan yang telah mereka lakukan. Apakah kalian tahu foto-foto siapa ini? Tokoh-tokoh pahlawan. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Nama lengkap Bendara Pangeran Haryo Diponegoro. Lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Wafat di Makassar 8 Januari 1855. Asal daerah di Yogyakarta. Nilai keteladanan. Yang pertama, berani. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, cinta tanah air. Dan yang keempat, rela berkorban. Perjuangan Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 melawan Belanda. Perang ini terjadi karena campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Mataram dan penderitaan rakyat akibat berbagai kebijakan Belanda. Perlawanan yang dipimpin Pangeran Diponegoro berlangsung selama 5 tahun dan menjadi salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Indonesia. Perjuangan Pangeran Diponegoro mengajarkan kita untuk selalu berani, pantang menyerah, mencintai tanah air, dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Yang kedua, R.A. Kartini. Nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara 21 April 1879. Wafat di Rembang 17 September 1904. Asal daerah di Jepara, Jawa Tengah. Nilai keteladanan. Yang pertama, gigih. Yang kedua, peduli pendidikan. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, pantang menyerah. Perjuangan Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Melalui surat-surat yang ditulisnya, Kartini menyampaikan pentingnya kesetaraan pendidikan bagi perempuan Indonesia. Pemikirannya kemudian menjadi inspirasi bagi kemajuan pendidikan perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini mengajarkan kita pentingnya pendidikan, semangat belajar, dan menghargai kesetaraan agar dapat memberikan manfaat bagi bangsa. Yang ketiga, Jenderal Sudirman. Nama lengkap Jenderal Besar Raden Sudirman. Lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Wafat di Magelang 29 Januari
1950, asal daerah Jawa Tengah. Nilai keteladanan: yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga berani, dan yang keempat pantang menyerah. Perjuangan Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Beliau memimpin perang gerilya melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perjuangan bersama pasukannya selama berbulan-bulan. Perjuangan Jenderal Sudirman mengajarkan kita untuk selalu disiplin, berani, bertanggung jawab, dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Dampak perjuangan pahlawan bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi berkembang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang kedua, bidang sosial. Memperkuat persatuan masyarakat dan menumbuhkan semangat gotong royong. Yang ketiga, bidang budaya. Melestarikan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Dan yang keempat, bidang pendidikan. Kesempatan belajar semakin luas dan pendidikan berkembang di berbagai daerah. Berkat perjuangan para pahlawan, masyarakat Indonesia dapat hidup lebih baik dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Tugas kita adalah melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Inspirasi dari pahlawan. Sebagai pelajar, kita dapat meneladani perjuangan pahlawan dengan cara belajar dengan rajin, menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan dengan teman, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan, dan membantu sesama yang membutuhkan. Meneladani sikap para pahlawan bukan hanya mengenang jasanya, tetapi juga dengan berbuat baik, belajar sungguh-sungguh, dan mencintai tanah air. Kesimpulannya yaitu, pahlawan adalah orang yang berjasa besar bagi bangsa, negara, atau daerah melalui perjuangan dan pengorbanannya. Setiap pahlawan memiliki bentuk perjuangan yang berbeda, baik melalui perlawanan fisik, pendidikan, pemikiran, maupun kegiatan sosial. Perjuangan para pahlawan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menghargai jasa para pahlawan serta meneladani nilai-nilai perjuangannya, seperti keberanian, kerja keras, tanggung jawab, rela berkorban, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap kemudahan yang kita rasakan hari ini adalah hasil pengorbanan para pahlawan dahulu. Teruslah belajar, berprestasi, dan cinta tanah air. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.